Selamat pagi anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, yaitu pelajaran yang ke-16 ya. Kemarin kita sudah belajar pelajaran yang 15. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-16. Pelajaran 16 itu yang kita bicarakan hari ini adalah beriman berarti berjuang untuk melawan godaan. Kita untuk melawan godaan. Kita sering kali jatuh dalam godaan. Ya, kita sering kali jatuh dalam godaan. Seperti kita sering menyontek, ya, menyontek. Kemudian kita suka mencuri, mengambil milik orang lain. Kita sering malas untuk berdoa dan juga melawan orang tua serta melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, ini macam-macam godaan untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi murid-murid Tuhan. Seringkali kita mendapat godaan-godaan dari setan itu. Daripada kita berdoa, lebih baik kita main. Daripada kita membantu orang tua, lebih baik kita main sepeda. Ya, ini banyak hal yang membuat kita tergoda oleh bujukan-bujukan dari setan. Kemudian, padahal kita membantu orang tua, berdoa, kemudian itu adalah perbuatan yang baik. Belajar perbuatan yang baik. Tetapi karena kita sering dibujuk oleh setan, maka kita akhirnya tidak melakukan itu semuanya. Ketika kita menghadapi godaan semacam ini atau yang di atas tadi, kita diharapkan dengan tegas untuk menolak godaan setan atau iblis itu. Misalnya pas kita mau ke gereja, mau berdoa di hadapan Tuhan, lalu ada teman yang mengajak, yuk kita bermain. Ya, itu kemudian kita bisa mengatakan, maaf, saya mau ke gereja dulu. Nanti setelah gereja kita baru bermain. Misalnya pada waktu kita mau belajar, kemudian ada teman mengajak, yuk kita bermain. Kita tegas, ya, mengatakan maaf, saya mau belajar dulu karena besok ada ulangan. Takut nilai saya jelek. Itu adalah kita berani menghadapi atau mau menolak godaan dari setan yang tidak baik itu. Kemudian pada waktu itu Yesus tidak mau dikalahkan oleh setan atau iblis. Ya, yaitu pada waktu Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam ketika ada di padang gurun. Ya, Yesus tidak mau dikalahkan oleh setan atau iblis pada waktu berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Orang yang berpuasa itu adalah meninggalkan segala-galanya. Enggak makan, enggak minum, enggak apa-apa, yang jelas menahan lapar dan haus. Ya, apalagi di padang gurun tempatnya panas, sehingga banyak setan-setan yang mudah untuk menggoda orang-orang yang lapar dan haus itu. Nah, ini. Tetapi Yesus adalah luar biasa, bisa mengantisipasi, bisa mengalahkan, bisa menolak daripada bujukan dari setan itu. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya.
Setan tahu betul, ya, setan tahu betul kondisi Yesus yang sangat lemah ketika menjalani serangkaian kegiatan puasa itu. Yesus pasti lapar, Yesus pasti haus, Yesus pasti letih, Yesus pasti tidak berdaya. Maka orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, orang yang haus, orang yang lapar pasti mudah untuk digoda. Ya. Kalau orang lapar berarti godaan dengan makanan, ya, minuman, supaya dia tergiur, supaya mereka mudah untuk tergoda. Kemudian pada waktu itu datanglah setan menggodanya. Ketika Yesus itu sedang puasa tadi, setan datang untuk menggoda. Ya, siapa yang digoda? Yesus. Ketika di padang gurun digoda setan sebanyak 3 kali. Digoda 3 kali. Apakah Yesus jatuh? Apakah Yesus tergoda? Apakah Yesus mengikuti setan atau iblis itu? Kita lihat. Yang pertama, godaannya adalah karena Yesus lapar, maka Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Yesus, kalau kamu anak Allah, coba ubahlah batu ini menjadi roti. Ya, itu godaannya. Ya, kemudian Yesus menangkal, Yesus selalu menjawab, menolak ajakan-ajakan, godaan-godaan dari setan itu. Ya. Kemudian yang kedua, Yesus disuruh menyembah kepada setan atau iblis. Tidak ada, Tuhan kok disuruh menyembah kepada setan. Ya, itu adalah godaan-godaan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah Yesus disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Ia merayu, Yesus dibawa ke hubungan bait Allah. Saya yakin Yesus tidak akan jatuh, tidak akan patah, tidak akan sakit, karena Yesus adalah anak Allah. Ya, itu adalah supaya Yesus mau menjatuhkan diri. Ya, misalnya demikian pun Yesus tentu akan selamat. Jadi godaan-godaan Yesus tadi atau godaan-godaan setan kepada Yesus tadi ada 3. Yang pertama, Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, Yesus disuruh menyembah kepada setan. Dan juga yang ketiga, itu Yesus disuruh menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Hubungan bait Allah itu adalah di atas, ya, di atas bait Allah. Bait Allah itu kalau zaman sekarang adalah namanya gereja yang sangat tinggi. Tentu kalau orang yang menjatuhkan diri dari bangunan yang tinggi tentu akan merasa kesakitan. Tetapi setan selalu membujuk, tetapi Yesus dapat mengalahkan semua godaan itu. Lalu kita lanjutkan. Kita dapat mengatasi berbagai macam godaan dari setan atau iblis itu dengan rajin berdoa dan rajin berbuat baik. Ya, kalau kita berdoa berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka roh-roh jahat atau iblis atau setan bisa diusirnya. Ya, maka kekuatan kita adalah kepada Tuhan dengan cara berdoa. Setiap saat kita mengalami sesuatu, ya, kita hendaknya berdoa, minta pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan juga berbuat baik itu tentunya kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Mau membantu kepada sesama dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian pada hari ini secara khusus, ya, kita pada hari ini, ya, secara khusus kita itu diajak untuk menghayati iman kita,
untuk tidak mudah tergoda oleh setan. Ya, kita supaya tetap seperti Yesus bisa mengalahkan godaan-godaan dari setan. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita harus sering berdoa, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita kalau kita sering berdoa, berarti hubungan kita akan semakin dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Agar kita tidak mudah digoda oleh setan atau iblis. Kalau kita sering berdoa, setan akan meninggalkan kita. Tuhan akan selalu mendampingi, melindungi kita, ya, pada saat ini, saat-saat yang kita digoda oleh setan, ya, sehingga kita dijauhkan diri dari godaan-godaan setan itu. Jadi Tuhan setiap hari, setiap saat akan melindungi dan juga mendampingi terhadap kita semua yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian dalam cerita kehidupan itu ada cerita tentang kucing dan burung elang. Pada waktu itu ada kucing yang pekerjaannya menjual cacing kepada para unggas. Jual beli cacing dilakukan secara barter, yaitu tukar menukar barang, ya, barang dengan barang, ya, menukar barang dengan barang. Kucing menyerahkan cacing dan para unggas memberikan sehelai bulu sayapnya. Pada waktu itu datanglah raja burung, namanya burung elang, yang besar, yang perkasa, yang ingin makan cacing milik kucing. Ya, yang punya cacing itu adalah kucing. Kemudian kucing berkata, tidak jadi masalah, elang mau makan cacing yang sepuas-puasnya. Yang penting tiap hari, ya, mau menyerahkan sehelai bulu sayapnya. Setiap makan langsung cabut bulu sayapnya satu. Setiap makan cabut satu. Setiap makan cabut satu. Pada waktu itu burung elang sangat ketagihan karena enak cacing itu bagi dia. Makan cacing sehingga tidak menyadari bahwa mengakibatkan dirinya akan membahayakan, ya, dirinya terancam bahaya. Raja elang tergoda dan dikuasai oleh keinginan untuk memakan cacing yang ditawarkan oleh kucing tadi. Ya, jadi raja elang tadi selalu tiap hari makan cacing milik kucing dan setiap hari menyerahkan bulu sayapnya, setiap hari cabut satu-satu. Ya, apa yang terjadi nanti akan kita lihat. Setelah raja elang menyerahkan beberapa bulu sayapnya kepada kepada kucing, ia baru menyadari dalam keadaan yang sangat bahaya karena bulu sayapnya sudah hampir habis. Kalau bulu sayapnya hampir habis dan tidak bisa terbang lagi. Ya, biasanya kan burung terbang itu terbangnya tinggi dan gagah perkasa, bisa sampai itu. Tapi karena sekarang bulu sayapnya hampir habis, maka dia tidak bisa terbang lagi. Maka kucing dengan mudah untuk menangkap raja elang yang sudah tidak berdaya itu.
Nah, karena keasikan makan cacing, maka bulunya dicabut satu persatu, akhirnya habis dan sekarang tidak berdaya, akhirnya diterkam oleh kucing. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita juga sering tergoda dengan hal-hal yang sangat menyenangkan untuk diri kita, sehingga kita juga lupa dengan tugas-tugas yang kita hadapi, ya. Kita asik bermain, akhirnya kita lupa dengan tugas-tugas kita. Kita sering lebih asik bermain game, main HP, ya, main apa saja, menonton TV, akhirnya malas belajar, malas berdoa, malas membantu orang tua. Nah, pada akhirnya kita dimarahi oleh orang tua, oleh ayah dan ibu, karena nilai-nilai ulangan semakin jelek, karena tidak pernah belajar, bahkan kita tidak naik kelas. Itu karena kita malas untuk belajar. Lalu cara kita mengatasi godaan setan dengan cara apa? Ya, supaya kita itu tetap rajin, tetap nilainya bagus, maka harus rajin belajar, rajin berdoa, minta bantuan dari Tuhan, dan juga mau membantu kepada orang tua. Jika manusia melaksanakan perintah Tuhan, kita akan merasa bahagia. Ya, bahagia. Selain itu, Yesus juga berharap kita untuk menyembah kepada Tuhan. Menyembah Tuhan berarti mengakui bahwa manusia itu adalah ciptaannya dan Allah adalah penciptanya. Baik, Allah itu adalah maha besar dan maha kuasa. Kita dapat meniru Yesus untuk menolak dengan tegas segala godaan dari setan. Caranya dengan berdoa dan berbuat kebaikan dan membantu teman yang sakit, miskin, dan yang tersingkir, ya. Itu anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran pada hari ini. Yang jelas intinya kita diajak untuk menolak godaan-godaan dari setan, ajakan-ajakan setan yang menyesatkan kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus rajin berdoa, kita harus nurut orang tua, caranya harus nurut kepada guru, dan juga selalu bekerja, belajar dengan rajin. Anak-anak sekalian yang terkasih, rasanya pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan lagi. Setelah pelajaran ini selesai, nanti dilanjutkan dengan mencatat rangkuman materi pelajaran 16. Tolong ditulis yang rapi supaya mudah dipelajari. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.